Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Uti yang dirahmati Allah, kita dapat berjumpa kembali untuk menerjemahkan surat ke-8 Al-Anfal yang belum terselesaikan. Sebelumnya kita sudah sampai halaman 181 sampai dengan ayat 40. Kali ini kembali bersama Uti di halaman 182 di juz 10. Akan kita lanjutkan terjemahannya tentang surat Al-Anfal, yaitu rampasan perang. Tergolong surat Madaniyah karena turunnya saat itu setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Sahabat Uti yang dimuliakan Allah, bagi yang belum mengikuti tadarus Al-Quran, belum membacanya, maka silakan dibaca terlebih dahulu. Namun yang sudah membacanya saat itu, mari kita lanjutkan terjemahannya saja. Baiklah, kita buka saja halaman 182 Al-Quran kita, juz 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat 41. Cara pembagian ghanimah. Dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan Ibnu Sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berikutnya tentang rahmat Allah kepada kaum muslimin dalam perang Badar. Ayat 42, yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dengan mereka, berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat 43. Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu. 44. Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka, itu karena Allah berkehendak melakukan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ayat 45 sampai dengan 47 tentang kewajiban berteguh hati, bersatu dalam peperangan, dan larangan berlaku sombong dan riya. Ayat 45. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan atau musuh, maka berteguh hatilah dan sebut nama Allah banyak-banyak atau berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Footnote 374.
Harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamai fa'i. Pembagian tersebut dalam ayat ini ialah yang berhubungan dengan ghanimah saja. 375. 1/5 dari ghanimah itu dibagi kepada yang A. Allah dan Rasulnya, B. kerabat Rasul atau Bani Hasyim dan Bani Muthalib, C. anak yatim, D. orang miskin, E. ibn sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan, F. sedang 4/5 dari ghanimah itu dibagi kepada mereka yang ikut bertempur. 376. Hari bertemunya dua pasukan pada perang Badar di hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Sebagian mufasir berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada permulaan turunnya Al-Qur'anul Karim pada malam 17 Ramadan. Footnote 377. Kaum muslimin waktu itu berada di pinggir lembah yang dekat ke Madinah, dan orang-orang kafir berada di pinggir lembah yang jauh dari Madinah. Sedang kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan berada di tepi pantai kira-kira 5 mil dari Badar. Footnote 378. Kemenangan kaum muslimin dan kehancuran kaum musyrikin. Halaman 183, ayat 46. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang sabar. 47. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang atau riya, serta menghalang-halangi orang di jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Ayat 48 hingga 51 tentang pengkhianatan syaitan terhadap janjinya kepada pengikut-pengikutnya. 48. Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, syaitan balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras azabnya. 49. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin, ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ayat 50. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. 51. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Ayat 52 sampai dengan ayat 57 tentang kebinasaan suatu kaum adalah lantaran perbuatan mereka sendiri. 52. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah mengazab mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh,
Allah Maha Kuat, lagi sangat keras azabnya. Asbabun Nuzul ayat 47. Ketika orang-orang Quraisy keluar dari Mekkah menuju Badar, nama gunung, mereka keluar dengan membawa pakaian yang indah-indah dan dibarengi tabuhan rebana. Lalu turunlah ayat ini, hadis riwayat Ibn Jarir. Asbabun Nuzul ayat 48 dan 49. Ayat ini turun terkait perang Badar. Saat itu iblis membisiki kaum musyrikin untuk membantu mereka, tetapi kemudian iblis malah melarikan diri. Hadis riwayat Ibn Jarir dan Baihaqi. Halaman 184 ayat 53. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 54. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Ayat 55. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. 56. Yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah. 57. Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran. Ayat 58 hingga 60 mengenai syirik adalah dosa yang paling besar dan sikap menghadapi kaum musyrikin dalam peperangan. 58. Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. 59. Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh mereka tidak dapat melemahkan Allah. 60. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah. Musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizolimi atau dirugikan. Ayat 61 hingga 65 tentang cinta perdamaian dan keharusan mempertebal semangat jihad. 61. Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Halaman 185 ayat 62. Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah yang menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin. 63.
Dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka, yaitu orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 64. Wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. 65. Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir, karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Ayat 66. Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Asbabun Nuzul ayat 66. Ibn Abbas menerangkan pada saat Allah menurunkan Quran surat ke-8 ayat 65 yang mewajibkan kepada kaum muslimin agar tiap satu orang melawan 10 orang musuh kaum kafirin. Mereka merasa sangat berat. Atas hal tersebut, Allah menurunkan ayat ini yang memperingan kepada mereka dengan mewajibkan satu orang hanya melawan 2 orang musuh kaum kafirin. Hadis riwayat Ishaq bin Rahawai. Ayat 67. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 68. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Asbabun Nuzul ayat 67 dan 68. Ibn Mas'ud menjelaskan kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan keputusan Rasulullah yang sependapat dengan Abu Bakar untuk mengampuni para tawanan perang Badar dan menerima tebusan dari mereka. Di lain pihak, beliau tidak menyetujui pendapat Umar bin Khattab untuk membunuh para tawanan itu. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Hakim. Ayat 69. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Dan bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Footnote 379. Mereka tidak mengerti bahwa berperang itu haruslah untuk membela keyakinan dan menaati perintah Allah. Mereka berperang hanya semata-mata mempertahankan tradisi jahiliyah dan maksud-maksud duniawi lainnya. Halaman 186, ayat 70. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 71.
Tetapi jika mereka atau tawanan itu hendak mengkhianatimu Muhammad, maka sesungguhnya sebelum itu pun mereka telah berkhianat kepada Allah. Maka Dia memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ayat 72. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 73. Dan orang-orang yang kafir sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah atau saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. 74. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia. 75. Dan orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Asbabun Nuzul ayat 75. Urwah menjelaskan bahwa Rasulullah telah mempersaudarakan antara Zubair bin Awam dan Ka'ab bin Malik. Zubair berkata, "Saat aku melihat Ka'ab terluka pada perang Uhud, aku berkata, jika ia gugur, aku akan menjadi ahli warisnya. Keluarganya tidak ada hak lagi untuk mengambil harta warisannya." Atas peristiwa itu turunlah ayat ini yang mempertegas bahwa yang paling utama adalah harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dari pihak keluarga. Hadis riwayat Ibn Sa'ad. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah sahabat Uti yang dimuliakan Allah, ayat demi ayat dari surat Al-Anfal telah berhasil kita terjemahkan. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan bersama-sama akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan penuh kesadaran bahwa di sana sini masih banyak kekurangan, maka dari itu Uti mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, seikhlas-ikhlasnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.